Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab Tuhan Allah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Sebab Tuhan Allah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Sebab Tuhan Allah, haleluya, matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Sebab Tuhan Allah, haleluya, matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab lebih baik, haleluya, haleluya, di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
ibadah 1000 hari di tempat lain. Bapa di surga, kami datang padamu Tuhan. Di pagi hari ini kami bersyukur kepadamu Yesus, sebab Engkau Allah yang baik bagi kami. Engkau Allah yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Engkau yang memberikan kemenangan bagi kami saat ini Tuhan. Kami boleh Tuhan memperingati dengan sukacita yang besar yang daripada Engkau, yaitu memperingati yaitu kebangkitan Tuhan Yesus Kristus atas kemenangan dari kuasa maut, kuasa kegelapan. Dan kami percaya kami dibebaskan. Kami merasakan sukacita, kami merasakan pemulihan, kami menikmati yaitu damai sejahtera. Dan kami percaya Bapa, Engkau Allah yang tetap campur tangan dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan. Tiba saatnya Bapa, kami serahkan ibadah di pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Bagi setiap kami umat-umat-Mu Tuhan yang ada di tempat ini, maupun yang mereka berada di rumah mereka masing-masing dalam mengikuti ibadah di pagi hari ini, baik melalui Tuhan Facebook, melalui Tuhan YouTube yang ada. Kami percaya Tuhan mereka juga diberkati, mereka dikuatkan dan mereka dibangkitkan setiap iman mereka. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mengalami persoalan masalah memberikan jalan keluar yang terbaik. Dan kami percaya bila Tuhan kasih setiamu terus mengalir dalam setiap kehidupan kami. Pengurapan-Mu terjadi bagi kami saat ini Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau kami yang telah memuji dan memuliakan nama-Mu lewat mazmur kami, lewat pujian kami, bila semua menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah yang menjadi suatu kerinduan yang ada pada kami saat ini Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan di dalam momen yang sangat baik ini Tuhan. Kami rindu Tuhan diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Bila firman-Mu selalu ada dalam setiap kehidupan kami, firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi setiap kami umat-umat Tuhan. Sehingga kami percaya Bapa, pengurapan terus terjadi, kekudusan-Mu terus mengalir bagi kami saat ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur. Dan saat ini kami siapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Kiranya damai sejahtera Kristus terus mengalir bagi saudara. Di pagi hari ini kita bersyukur Tuhan masih berikan waktu kesempatan bagi kita untuk kita boleh beribadah. Bagi jemaat yang ada IFJF Manowari, jemaat Bukit Hermon yang saat ini melakukan ibadah dalam memperingati dengan sukacita kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, bangkit dari antara orang mati. Kita percaya ini suatu kemenangan yang sangat luar biasa dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, maupun Bapak Ibu Saudara di mana mereka berada. Mari kita menikmati berkat Tuhan di pagi hari ini, yaitu berkat yang luar biasa yang boleh kita terima untuk menjadi kekuatan, menjadi keteguhan dalam setiap iman kita, yaitu percaya kepada Tuhan. Dan kita percaya ada suatu hal, yaitu rencana Tuhan yang sangat mulia bagi saudara. Sehingga mari kita akan menikmati berkat Tuhan. Kita akan belajar firman Allah di pagi hari ini. Mari kita akan belajar bersama-sama. Kita akan buka di dalam Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya akan bacakan firman Tuhan ini bagi kita semuanya yang ada, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Mari kita nikmati berkat Tuhan yang ada di pagi hari ini dengan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yesus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan
meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Bapak Ibu saudara Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita percaya di pagi hari ini begitu luar biasa. Ada suatu kemenangan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia menyerahkan nyawanya. Dia rela mati di kayu salib. Itulah suatu kegenapan firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus harus mati di salib, harus dikubur. Tetapi kata firman Tuhan berkata hari yang ketiga dia bangkit. Dan tepatnya pada hari ini, pada pagi hari ini, kita percaya kalau 2000 tahun yang silam yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus, dia bangkit dari antara orang mati untuk memberikan itu kemenangan bagi setiap umat manusia, bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Tuhan, kita boleh merasakan yaitu kemenangan berkat kebangkitan Yesus Kristus di dalam dunia ini. Ketika dia bangkit dari antara orang mati. Oleh sebab itu, di pagi hari ini, bila kita merasakan berkat juga yang sama, ketika 2000 tahun yang sudah silam, murid-muridnya diberkati, kabar sukacita, kabar yang begitu menggembirakan, mereka alami bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Berarti Yesus Kristus sebagai Allah yang hidup dan benar-benar dia hidup. Oleh sebab itu Bapak Ibu Tuhan, mari saat ini kita kan yaitu bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita boleh mengerti apa maksud yaitu kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus memberikan suatu makna, suatu faedah, yaitu sangat berguna bagi umat manusia. Kalau umat manusia sudah ditebus dan pasti akan memiliki yaitu janji-janji Tuhan yang sangat itu besar. Maka saya di pagi hari ini saya memberikan tema yaitu berkat kebangkitan Yesus Kristus. Itu berkat kebangkitan Yesus Kristus, biarlah itu menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Berkat kebangkitan Yesus Kristus menjadi milik kita semuanya. Sebab apa yang dikatakan dalam itu Markus pasal 16 ayat 1, ini benar-benar menyatakan, membuktikan bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Dan kita yang percaya pada Tuhan, kita percaya ketika kita pun merasakan kebangkitan itu, sehingga berkat kebangkitan biarlah menjadi bagian, menjadi milik kita bersama, untuk kita tetap itu mengalami yaitu sukacita, menerima damai sejahtera. Dan saat ini Bapak Ibu Tuhan, langkah-langkah apa yang harus kita menerima berkat Tuhan, yaitu berkat kebangkitan Yesus Kristus. Khususnya kita boleh memperingati di pagi hari ini.
Kalau dikatakan bagaimana, yaitu ketika perempuan-perempuan baik Maria Magdalena, Maria ibu Yesus, mereka yang sangat mengasihi Yesus, mereka rindu, mereka ingin dia meminyaki kuburannya. Itu suatu kejadian yang sangat-sangat mengherankan, bahkan menggemparkan dunia. Mereka datang, mereka rindu untuk datang ke kubur. Tapi apa yang terjadi ketika mereka bercakap-cakap tentang itu batu yang menutup kubur Yesus, batu yang begitu besar. Tapi ketika mereka melihat dari dekat bahwa batu itu sudah yaitu terguling, dan bukti kebangkitan Yesus Kristus, di sana dikatakan ada yaitu malaikat, ada seorang muda yang berpakaian putih cemerlang berkilau-kilauan, dan dia berkata kepada perempuan-perempuan tadi, itu engkau mencari Yesus Kristus yang telah bangkit. Ini buktinya. Mereka membalingkan, menguburkan di sini, tapi sudah bangkit di hari yang ketiga. Oleh sebab itu dikatakan, biarlah kita memiliki yaitu berkat-berkat kebangkitan Yesus Kristus. Yang pertama, bahwa itu dikatakan berkat kebangkitan Yesus Kristus adalah itu berkat hidup baru. Kenapa Bapak Ibu Tuhan kita harus menerima berkat hidup baru ini? Kenapa kita harus mengalami kehidupan yang baru di dalam Yesus Kristus? Kehidupan yang tidak mengikuti keinginan-keinginan duniawi, tapi mengikuti yaitu kehidupan daripada Yesus Kristus, meneladani baik pikiran kita, hidupan kita. Berbicara tentang itu berkat hidup yang baru, itu berkat yang pertama. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara Tuhan di dalam itu Roma pasal 6 ayat 4 dan seterusnya. Demikian firman Tuhan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dan kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi kehidupan yang itu di dalam Yesus adalah suatu kehidupan yang baru, bukan kehidupan yang lama lagi. Sebelum kita mengenal Tuhan, kehidupan kita adalah mengikuti kehidupan yang lama. Rasul Paulus mengatakan bahwa semua itu adalah sampah. Aku tinggalkan. Orang yang hidup baru dalam Tuhan, orang yang benar-benar merasakan, mengalami, menerima kehidupan yang baru, pasti mau meninggalkan segala sesuatu yang lama, perbuatan-perbuatan yang lama. Dia akan ditinggalkan dan mengikuti kehidupan yang baru, hidup dalam Yesus Kristus. Di dalam yaitu teladan Yesus, pikiran-pikiran Yesus, pikiran yang baru terjadi. Firman Tuhan yang lain mengatakan, biarlah yang lama berlalu, tetapi yang baru itu tumbuh atau timbul di dalam setiap kehidupan kita. Inilah suatu dikatakan yaitu kehidupan yang baru. Bahwa dikatakan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh karena kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kita dikuburkan, kiasan baptisan air itu melambangkan suatu berlomba, yaitu pertobatan, peralihan kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru, kehidupan yang dalam gelap kepada kehidupan yang terang. Jadi setiap anak-anak Tuhan harus hidup di dalam kehidupan yang baru, hidup di dalam terang Kristus. Karena benar-benar dikatakan kita sudah ditebus, kita sudah dimiliki oleh Yesus,
Kita sudah yaitu dibayar dengan lunas lewat kematian dan lewat darah Yesus Kristus, lewat tubuh Kristus. Kita sudah dibayar sehingga bukan milik kita lagi. Rasul Paulus mengatakan bahwa hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam hidupku. Itulah kehidupan, yaitu berkat kehidupan hidup baru di dalam Yesus Kristus. Ayat 6 dikatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi orang yang hidup baru, supaya dikatakan jangan diperhamba lagi oleh dosa, karena kehidupan yang lama sudah disalibkan, sudah dikuburkan, dan kita akan melangkah dengan sesuatu yang baru. Semuanya lewat itu berkat yang pertama dikatakan, berkat hidup baru. Mari di tahun 2020 ini kita menikmati yaitu berkat kebangkitan Yesus Kristus, yaitu yang pertama hidup baru di dalam kasih karunia Tuhan. Kemudian dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat 11, dan jika Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia juga telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Ayat 12, jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya kita hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Kita percaya inilah orang yang sudah hidup baru. Jadi mau mematikan kedagingannya, mematikan duniawinya, dagingnya dimatikan. Segala perbuatan-perbuatan daging. Apa perbuatan daging? Kalau kita baca dalam Galatia pasal 5 mulai ayat 19, begitu luar biasa itu perbuatan daging. Bahkan dalam itu ayat-ayat yang lain kita boleh merenungkan. Dan dikatakan di sini bahwa kita yaitu tidak lagi menuruti keinginan daging, dan karena kita tidak orang yang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidupan kita menurut daging, supaya kita banyak orang-orang Kristen, banyak anak Tuhan yang masih mengikuti keinginan-keinginan daging. Jangan ada suatu kebencian, benci, dendam, amarah, geram, dikatakan tidak ada kasih, pemfitnah, pemecah belah, mereka lakukan. Kenapa? Belum benar-benar hidup baru. Walaupun mungkin secara lahir sudah dibaptis air, tapi dengan cara perbuatannya belum itu benar-benar memiliki kehidupan yang baru. Tapi saya percaya kita yang ada di pagi hari ini, kita boleh memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh hidup baru, dan bila kehidupan baru itu menjadi berkat bagi kehidupan kita, menjadi berkat bagi orang lain yang boleh melihat, yaitu boleh memandang setiap yaitu kehidupan saudara. Kemudian bagian yang kedua, berkat yaitu kebangkitan Yesus Kristus adalah berkat kemenangan. Dikatakan Yesus Kristus harus mati, harus dikubur, tetapi hari yang ketiga Dia bangkit. Itulah dikatakan suatu kemenangan yang Tuhan Yesus yaitu alami di dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya. Dia menang, mengalahkan itu maut. Maka berkat kemenangan itu bila juga menjadi milik saudara, menjadi bagian kehidupan kita, menjadi bagian dalam rumah tangga kita, anak-anak kita,
memiliki, yaitu berkat kemenangan dari kebangkitan Yesus Kristus. Dan dikatakan Bapak Tuhan dalam Roma pasal 8 itu dengan jelas apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dikatakan Kristus Yesus yang telah mati, bahkan telah lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Yesus Kristus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit. Dia adalah Allah. Dikatakan dia adalah Allah yang hidup, 100% memiliki sifat Allah, keilahian, memiliki 100% juga sifat manusia. Tapi dikatakan dia rela menyerahkan nyawanya untuk mati. Dikatakan Bapak Tuhan, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang sudah bangkit dan sudah sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ketika dia naik ke surga, dikatakan bahwa dia menjadi pembela saudara. Dia menjadi pembela bagi orang-orang percaya. Dia menjadi pembela bagi jemaat Tuhan. Dikatakan firman Tuhan yang mengatakan, kalau Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada. Oleh sebab itu biarlah berkat kemenangan ini, dalam berkat kebangkitan kita akan memperoleh berkat kebangkitan Yesus Kristus, yaitu berkat kemenangan. Kita harus miliki, menang dari segala persoalan masalah, menang dari segala sakit penyakit, menang dari segala kemiskinan, menang daripada kesusahan, penderitaan, segala sesuatu. Mungkin musuh-musuh kita yang ingin menyerang setiap iman kita, ingin melemahkan setiap iman kita, kita percaya lewat kebangkitan Yesus Kristus kita memiliki iman, kita memiliki yaitu berkat kemenangan yang Tuhan Yesus Kristus karena yaitu sediakan, karena Yesus sendiri menjadi pembela kita. Kita percaya. Kemudian dikatakan, saya bacakan ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami dalam bahaya maut, sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi kalau berkat kemenangan